Pada tahun 2022 yang lalu, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Pemprov Babel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, instansi vertikal, dan lembaga keuangan sepakat untuk meningkatkan tata kelola pertimahan di bumi serumpun sebalai. Kesepakatan juga dijalin bersama PT Timah Tbk, para mitra, smelter, dan kolektor timah. Dalam pertemuan yang langsung dipimpin oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman, ditetapkan kebijakan baru, yakni pengenaan pajak bagi para kolektor timah. Hal ini dijelaskan Gubernur sebagai upaya menunjang pendapatan negara dan daerah dari sektor pajak timah. Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau Kanwil DJP Sumsel dan Babel, Roma Daniah, mengatakan kolektor yang akan menjadi mitra smelter itu akan dikenakan pajak secara progresif, tetapi ada beberapa yang belum. Ini dilakukan selain untuk mengoptimalkan pendapatan di sektor pajak, juga membantu pemerintah pusat untuk mengoptimalkan pajak ini. Roma Daniah juga mengatakan pendapatan yang bersumber dari pajak belum optimal. Hal ini karena masih banyaknya wajib pajak yang masih enggan membayarkan kewajibannya atau melaporkan SPT atau sumber pemberitahuan tahunan. Dari total 703 wajib pajak, hanya 92 yang melaporkan atau tingkat kepatuhan hanya 13,09%. Kini, setidaknya lahir sebuah tanya, apakah para kolektor-kolektor ilegal yang ada di Belitung khususnya sudahkah membayar pajak? Para kolektor pasir timah harus mendorong agar terjadinya pelaksanaan optimalisasi tata kelola pertimahan ini. Pihak Polda Babel, pihak Kajati bersama BPKP dan BI harus berupaya bagaimana sistem ini bisa mengoptimalkan pendapatan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlebih dari itu, pihak kolektor yang ada di Belitung maupun mitra diwajibkan memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak bagi perorangan maupun perusahaan. Pendapatan di sektor pajak ini nanti runtutannya itu adalah bagi hasil bagi daerah. Tentunya bagi hasil untuk Provinsi Babel pun akan berpengaruh yang harus menjadi perhatian kita. Karena selama ini ketika harga timah kita tinggi, tetapi pendapatan pajak kita kecil, ini sangatlah tidak wajar. Sejauh ini, kembali dalam benak, sebuah tanya terlahir. Apakah smelter sudah melaporkan siapa yang menjadi mitra mereka untuk menyuplai pasir? Tentunya dari izin usaha pertambangan mereka. Kemudian, hasilnya atau penjualannya akan masuk ke kas pusat atau negara. Dan nanti ada bagi hasilnya berapa untuk provinsi, berapa kabupaten, serta royalti. Kong kali kong senantiasa menjadi potret suram tentang nakalnya para oknum-oknum kolektor ilegal dengan bebas leluasa bertahun-tahun menjalankan praktek haramnya ini tanpa ada satu gangguan apapun. Kucing-kucingan senantiasa terjadi secara fakta. Jika pihak dari Polda Babel maupun pihak Mabes Polri datang ke Belitung, para kolektor timah ilegal senantiasa hilang raib tiarap tanpa jejak.